Dahulu kala, di puncak Himalaya yang diliputi salju dan beku, sekelompok mistikus tersembunyi, para yogi legendaris, menguak rahasia yang tersembunyi di raga dan jiwa manusia, membangkitkan kekuatan terpendam hanya melalui sesuatu yang selembut dan semujizat napas itu sendiri. Para perancang sunyi dari alkimia batin ini, pawang energi rahasia dan peziarah tanpa lelah dalam pencarian inti kehidupan, menjadi penjaga kebijaksanaan yang diwariskan sepanjang tak terhitung kelahiran. Bagi para resi ini, bernapas jauh melampaui sekadar bertahan hidup. Setiap tarikan napas adalah gerbang suci, kunci untuk menyalurkan prana, aliran kehidupan yang tak kasat mata, yang dengannya semesta merangkai segala makhluk. Melalui penguasaan napas yang disiplin, para pencari ini membangkitkan kapasitas yang seolah mengejek batas alami dunia. Di tanah Tibet yang suci dan membeku, para biksu mewarisi garis keilmuan penguasaan napas lainnya. Dengan praktik tumo yang ketat, mereka tak hanya belajar menahan siksaan dingin, namun juga memanggil gelombang hangat dari dalam tubuh, cukup kuat untuk mengeringkan jubah basah atau mencairkan salju di sekitar mereka. Semua berkat pengarahan napas dan visualisasi terfokus. Namun hadiah sejati dari seni pernapasan ini melampaui segala keajaiban itu. Ilmu halus mereka memberdayakan para resi untuk memperlambat denyut nadi, memanjangkan usia, dan melayang melewati batas kesadaran biasa, melintasi antara raga dan jiwa, membangun jembatan antara yang tampak dan tak kasat mata. Napas mereka membentuk bukan hanya pengalaman batin, namun juga lekukan kenyataan fisik. Dengan menari bersama aliran prana, arus raga dan jiwa, mereka menjadi perwujudan hidup tentang hakikat kemampuan manusia yang tak terbatas. Hari ini, warisan mereka masih menggema, menjadi fondasi berbagai sistem olah napas modern, sebuah pengingat abadi. Di balik setiap helaan napas tersembunyi kekuatan untuk mengubah nasib, membuka kesadaran, dan melangkah lebih dekat pada keabadian. Latihan olah napas bukanlah sekadar tren sesaat atau temuan modern. Ia adalah seni kuno yang sempat hilang di telan waktu, namun tetap berdenyut di bawah permukaan peradaban. Sejak masa silam, budaya dari India hingga tundra Arktik telah menempatkan napas sebagai wahana kesadaran tinggi, jembatan menuju yang misterius, dan pintu gerbang menuju pencerahan. Dalam beragam tradisi ini, napas disembah sebagai benang penghubung manusia dengan sesuatu yang lebih agung. Belajar memperhatikan dan menyempurnakan napas bukan hanya menguntungkan tubuh, ia mengundang penyelarasan spiritual yang mendalam, menyatukan kembali diri sejati dan energi raksasa yang membasuh semesta. Dalam naskah yoga kuno, napas adalah kereta dan sungai bagi prana, daya kehidupan yang bercahaya. Latihan yang penuh dedikasi membangunkan dan menghidupkan aliran ini, membuka janji menakjubkan di dalamnya. Namun anehnya, kebanyakan manusia tak pernah menarik napas cukup dalam. Kita hanya menyesap permukaan, menggunakan tak lebih dari setengah kapasitas paru-paru saat istirahat, dan sedikit lebih banyak di kala beraktivitas. Kebiasaan besar akan pernapasan dangkal ini berdampak bukan hanya pada kesehatan, tetapi juga pikiran dan usia, membuat pintu persepsi tetap setengah tertutup. Bernapas dengan kesadaran adalah salah satu metode termudah namun teragung untuk mengangkat tingkat kesadaran kita. Saat Anda belajar bernapas dengan tujuan penuh perhatian, realitas pun mulai bergetar dan berkilau. Dalam perjalanan ini, saya akan membimbing Anda mengubah napas menjadi alat transformasi yang mampu memperbaharui pikiran, menguatkan tubuh, dan membangunkan kalbu spiritual. Walau bernapas seolah-olah adalah tindakan yang paling mendasar, sesungguhnya jika dilakukan dengan kesadaran dan rasa bakti, ia menjadi penangkap petir bagi kehidupan yang agung. Sebuah disiplin yang mudah dipelajari, namun menakjubkan pengaruhnya, perlahan membawa Anda menuju cakrawala kesadaran yang lebih luas. Kita akan menjelajahi simbolisme sunyi dari napas, bagaimana ia terjalin dengan daya kehidupan,
dan bagaimana penguasaannya membuka gerbang persepsi tersembunyi. Mari kita mulai. Udara bukan sekadar pembawa oksigen. Ia syarat akan vitalitas yang tak kasat mata, jalinan energi yang menghidupkan setiap makhluk. Dengan tiap tarikan napas yang teratur, Anda menyerap bukan hanya oksigen, melainkan nutrisi listrik, prana, chi, atau ether. Nama-nama tak terucap bagi misteri penggerak jiwa. Setiap makhluk hidup diselubungi medan energi, selubung prana, lapisan elektromagnetik nyata yang hampir menyentuh kulit. Oksigen dari napas terikat pada gaya listrik ini, bertukar magnetisme dengan tubuh dan bidang energi bumi sendiri yang berkilau. Dengan setiap helaan, bukan hanya raga, namun kesadaran pun disegarkan dan dibangkitkan. Dengan penuh kesadaran terhadap arus halus ini, kita dapat belajar mengarahkannya lewat niat terfokus, turun lebih dalam meditasi, konsentrasi, dan ketenangan penuh perhatian. Olah napas atau pranayama adalah inti dari ilmu yoga, mengatur aliran energi sepanjang nadi. Saluran tersembunyi tempat daya halus mengalir ke seluruh bentuk tubuh. Para yogi kuno bersabda, terdapat 72.000 saluran semacam itu, sungai cahaya yang bercabang dari kanan kiri tulang belakang. Pada kebanyakan orang, saluran-saluran ini tersumbat atau tertidur, mengunci potensi terdalam kita. Teknik olah napas khusus berfungsi membuka jalur-jalur itu, membangkitkan energi yang lama tertidur di dasar tubuh, Kundalini, agar dapat bangkit tanpa hambatan. Di antara jaringan nadi, 3 jalur utama disebutkan, Pingala dan Ida, berpilin di kanan. Tempat ketiganya berjalin di sepanjang tulang belakang. Terbentuklah pusat energi, cakra, roda transformasi dan pemberdayaan. Tubuh jasmani dibangun mengelilingi jalinan ini, dipelihara dan digerakkan oleh arus prana yang tak pernah henti. Namun pada kebanyakan kita, hanya secercah kecil prana yang berputar. Sebagian besar tertidur, bagai ular yang melingkar. Kundalini terlipat di akar tulang belakang. Biasanya, prana mengalir melalui Ida dan Pingala, sementara Sushumna masih terkunci. Tujuan pranayama adalah membuka jalur ini, mengizinkan prana mengalir ke atas, menyalakan percikan Kundalini dan menuntunnya, cakra demi cakra, menuju mahkota. Kaum mistikus India memandang cakra ketujuh sebagai gerbang surgawi, nirwana, surga, atau dalam bahasa Kristus, kerajaan Tuhan di dalam dirimu. Pada saat kebangkitan, energi kosmik dan kesadaran kosmik, Shakti dan Shiva, berpadu. Jiwa menyatu dengan sang sumber, melampaui penjara indera. Penyatuan sakral ini adalah kebebasan tertinggi, pembebasan dari segala duka, pelarutan ke dalam kebahagiaan tanpa batas. Ketika Kundalini melintasi setiap cakra, pusat-pusat ini memancarkan energi pembersih dan transformatif. Sebuah ziarah menuju ketuhanan dalam diri, pulang ke kesatuan di mana setiap batas luluh. Napasmu adalah tenunan antara materi dan roh, alat panggilan untuk memasuki keadaan di mana pikir menghening, waktu terurai, dan kebenaran terdalam realitas tersingkap. Setiap tarikan sadar membangkitkan gerak di nadi, membuka simpul, melepaskan kap batin tengah dibentuk ulang. Di berbagai peradaban, ajaran dan naskah tercatat dalam Alkitab, Kitab Tao, nyanyian Weda, sutra Buddhis, pengetahuan syamanik, hingga filsafat klasik, semuanya memuliakan napas sebagai kapal perjumpaan ilahi dan harmoni utuh. Dalam syair-syair kitab suci, napas menyatu erat dengan roh dan kehidupan itu sendiri. Simak kesaksian Ayub, selama napas masih ada padaku, roh Allah tinggal di lubang hidungku. Di sini, bernapas melampaui sekadar proses biologis, menjadi penyatuan dengan yang suci.
Dalam pemikiran Hindu, hubungan napas dan roh begitu dalam. Yoga Sutra Patanjali menegaskan napas dan pikiran terikat erat, dan bahwa dengan menyeimbangkan tarikan dan hembusan, pikiran menjadi terkuasai. Prana dan Yama, dalam bahasa Sanskerta, napas dan pengendalian, merangkum filosofi ini. Pengaturan napas menyemangati daya hidup dan secara alami mempertinggi kondisi serta kesadaran kita. Teks Tao kuno, semisal Taishang, menguraikan napas sebagai kendaraan penyembuhan atau bahaya, membabarkan cara memperpanjang vitalitas dengan menguasai napas. Latihan kuno Cina, Dao Yin, menempatkan napas inti dalam harmoni Qi, menyatukan napas dan daya hidup tanpa terpisah. Tradisi Buddhisme pun sangat mengandalkan napas penuh perhatian untuk melanjutkan usia dan membuka gerbang ke kesadaran lebih tinggi. Bagi mereka semua, napas adalah obat suci, anugerah yang terjalin dalam ritual agung, pendakian spiritual, dan pendalaman persepsi. Luar biasa, banyak bahasa kuno menggunakan satu kata untuk napas, jiwa, roh, dan hidup itu sendiri, menandai napas sebagai jantung dari misteri kehidupan. Kata spirit dalam bahasa Inggris berasal dari Latin spiritus. Ini menunjukkan napas sebagai jauh lebih daripada refleks tubuh. Ia gerbang bagi kesehatan fisik, pembaruan batin, dan kelahiran spiritual. Bernapas dengan sadar dan terlibat memurnikan, menguatkan, dan menyelaraskan jaringan energi, menyiapkan pikiran melesat ke ranah keberadaan yang lebih halus. Selama ribuan tahun, ia menjadi sekaligus obat dan peta menuju pencerahan spiritual. Namun di tengah laju modern, banyak pengetahuan kuno ini memudar. Seiring kemajuan masyarakat, prioritas bergeser, meninggalkan seluk-beluk energi dan spiritual untuk mengutamakan penyembuhan fisik. Akibatnya, saat stres atau duka, napas jadi pendek dan tergesa, membangkitkan naluri bertahan hidup, namun mengorbankan ketenangan dan kedalaman. Kebiasaan ini menjadikan kita asing terhadap keajaiban paru-paru sendiri. Untuk meraih kembali keutuhan, olah napas harus dilihat sebagaimana adanya. Satu ritus yang melampaui sekadar respirasi, mampu menghadirkan transformasi kasat dan tak kasat mata. Penguasaan napas dapat membawa pada samadhi, persatuan dengan kesadaran murni tiada batas, tempat segala keterpisahan mencair. Walau bernapas sudah ada sejak awal kehidupan, hanya dalam dekade terakhir gelombang baru, olah napas bermunculan. Banyak teknik muncul dari Renaissance spiritual tahun 1980-an dan 70-an, dan kini menolong banyak orang melepaskan trauma, menyeimbangkan emosi, serta mencerahkan kesadaran. Bernapas secara mendalam dan menggunakan diafragma membangkitkan kekuatan, memelihara tubuh, mengangkat semangat, dan menghubungkan kita pada sungai kebijaksanaan kuno. Sebagaimana para pendahulu melewati jalan ini, demikian pula kita dalam kekhusyukan. Kini, mari bersiap untuk berlatih, bukan sekadar latihan, melainkan gerbang menuju kesadaran luas dan ketenangan tanpa tepi. Dengan meluangkan 20 hingga 30 menit untuk seni ini, Anda mungkin menemukan perubahan mendalam dalam cara memandang realitas. Sebelum memulai langkah terpandu, mari soroti fondasi utama olah napas yang efektif. Pertama, biarkan napas melambat dengan sendirinya. Pergeseran harus lembut, bukan dipaksa. Setelah beberapa siklus penuh perhatian, tubuh Anda akan secara alami meluncur dalam gelombang napas yang lebih dalam dan meresap. Jangan memaksa atau berjuang, ikutilah irama alami tubuh. Lepas ketegangan hingga transformasi mengalir tanpa hambatan. Kedua, bernapaslah melalui hidung, bukan mulut. Bernapas lewat hidung menyaring dan menyempurnakan udara, sejalan dengan jalur energi dalam tubuh. Ketika menghirup, energi prana mengalir turun di belakang tulang belakang. Ketika menghembuskan, ia naik ke atas. Siklus energi ini bukan sekadar sensasi, ia adalah denyut hidup yang sejati. Letakkan ujung lidah dengan lembut di langit-langit mulut. Fokuskan perhatian pada pernapasan hidung yang stabil.
Penyesuaian halus ini mendorong kedalaman dan efisiensi. Ketiga, tariklah napas dari perut. Pernapasan sejati melibatkan diafragma, bukan hanya dada bagian atas. Saat diafragma turun, perut terangkat, memungkinkan helaan napas yang penuh dan menyehatkan. Pernapasan perut membangun jembatan antara tubuh dan kesadaran, menenangkan saraf, serta meredakan kegelisahan. Saat menghirup, rasakan perut mengembang keluar, mengundang napas dan energi menyebar sepanjang tulang belakang. Saat mengembuskan napas, biarkan perut mengempis, mengarahkan energi halus naik, menyegarkan otak dan tubuh. Keempat, jaga tulang belakang tetap tegak dan lurus. Para leluhur memandang tulang punggung sebagai saluran ilahi. Punggung yang lurus memudahkan energi mengalir dan napas berkembang. Koreksi sederhana, sedikit mengangkat lengan atau merapikan postur bisa membantu membuka hembusan napas yang lebih dalam. Ketika keempat landasan ini dilatih bersama pranayama setiap hari, latihan Anda menjadi gerbang bercahaya menuju penguasaan diri dan kesadaran yang lebih luas. Untuk memulai, duduklah dengan nyaman, di lantai dengan kaki bersila, atau di kursi dengan kaki menapak. Tekan lidah lembut di langit-langit mulut. Tarik napas penuh melalui hidung, buang napas lembut melalui mulut. Rilekskan leher dan punggung agar sejajar, turunkan bahu perlahan, longgarkan perut, lalu bernapaslah dalam-dalam. Saat paru-paru Anda terisi lewat hidung, rasakan perut Anda mengembang. Pada hembusan melalui mulut, rasakan ia menyusut. Satu tangan di perut dapat membantu menyadari pergerakannya. Teruskan pernapasan sadar ini, dalam, perlahan, dan utuh. Selama beberapa menit, rasakan udara mengalir hingga ke dalam perut. Hembuskan napas sepenuhnya, buang semua beban yang tak lagi dibutuhkan tubuh. Bayangkan setiap tarikan napas sebagai angin yang mengalir menyusuri tulang punggung. Setiap hembusan sebagai energi yang berulang naik ke atas. Siklus ini membilas seluruh sistem, memberi makan pikiran, serta memperbarui aura Anda. Selama berada dalam latihan, perhatikan secara khusus bagaimana kesadaran Anda mulai berubah. Jika napas mempercepat, Anda mungkin merasakan ringan atau gemetar halus. Itulah tubuh halus Anda yang terbangun. Semangat Anda tersentuh. Pejamkan mata perlahan. Bawa kesadaran lembut pada keluar masuknya napas. Hanya dengan menyadari gerak abadi ini, Anda tertambat pada saat ini, pikiran kian kokoh. Ketika pikiran mengembara, arahkan kembali perhatian ke napas. Lakukan ini dengan kelembutan, berulang kali, hingga keheningan batin mulai berkembang. Entah hidup terasa gaduh atau tenang, selalu kembalilah pada napas. Saksikan bagaimana kefanaan membentuk setiap detik. Gunakan latihan ini bukan hanya untuk menenangkan pikiran, namun untuk mengangkat kesadaran Anda ke puncak-puncak baru. Tarikan napas adalah pelebaran. Hembusan napas adalah pelepasan. Setelah perhatian terlatih, visualisasikan napas naik di belakang tulang punggung setiap kali menghirup, turun di bagian depan saat menghembuskan. Lanjutkan gambaran ini selama Anda nyaman. Bereksperimenlah, perhatikan, sesuaikan. Mulailah lembut, mungkin 10 siklus napas, lalu jeda 10 hitungan. Tingkatkan seiring kenyamanan bertambah. Anda bisa mencoba berbagai ritme napas. Saksikan pengaruhnya pada keadaan batin Anda. Dengan latihan teratur, 30 menit hingga 1 jam, transformasi akan terasa nyata. Kejernihan pikiran menguat, kreativitas menggeliat, bahkan mimpi menjadi semakin hidup. Napas bukan hanya landasan hidup ragawi, tetapi katalis untuk kesadaran yang meninggi. Ia membangkitkan tubuh, menajamkan pikiran, menyelaraskan jiwa. Dalam meditasi, pertemuan napas penuh perhatian melahirkan keheningan, ruang di mana kesadaran meluas tanpa batas.
Dengan menyediakan waktu setiap hari untuk seni ini, Anda membentuk ulang dunia batin, mengangkat energi, dan menemukan gerbang menuju kemungkinan tak terbatas. Inilah jalan paling langsung dan mudah untuk mengembangkan kesadaran. Semoga kebijaksanaan ini menemani perjalanan Anda. Yang terpenting, ingatlah, ada cadangan kekuatan maha dahsyat dalam dirimu, jauh melampaui sekadar raga. Anda hadir di sini untuk terjaga pada kebenaran itu.